Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas sifat jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita sudah membahas 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, beserta dalil juga ta'aluknya. Sekarang kita akan membahas sifat jaiz bagi Allah. Secara bahasa jaiz itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Wad dalilu ala dzalika annahu law wajaba alaihi subhanahu wa ta'ala fi'lu syai'in aw tarkuhu la sara al-jaiza wajiban aw mustahilan wa huwa muhal. Sifat jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Artinya menciptakan atau berbuat setiap yang mungkin atau tidak menciptakannya. Gunung mau diciptakan atau tidak, itu boleh bagi Allah, jaiz bagi Allah. Tidak wajib dan tidak mustahil. Apa itu mungkin? Mungkin itu sesuatu yang seimbang. Terjadinya 50%, tidak terjadinya juga 50%. Alam semesta ini mungkin tidak? Mungkin. Allah mau menciptakan alam semesta ataupun tidak menciptakan alam semesta, itu kewenangan Allah. Terserah Allah mau menciptakannya atau tidak. Jadi alam semesta ini ada, tidak wajib bagi Allah. Berbeda dengan wajib. Ini pernah saya jelaskan apa definisi wajib, mustahil, dan jaiz di bab paling pertama. Silakan buka lagi. Kalau wajib itu hanya menerima ada. Wajib ada. Sedangkan mustahil hanya menerima tidak ada. Tidak mungkin ada. Allah tidak menciptakan sesuatu yang wajib atau mustahil. Allah hanya menciptakan sesuatu yang mungkin terjadi. Contohnya Allah tidak menciptakan yang mustahil seperti apa? Allah punya anak, wajib atau mustahil? Mustahil. Apakah Allah mampu? Bukan ditanyakan seperti itu. Karena anak bagi Allah ini mustahil, maka Allah tidak mungkin menciptakannya. Jadi fi'lu kulli mumkin ini berkaitan dengan sesuatu yang mungkin. Terjadinya 50%, tidak terjadinya pun 50%. Jadi mungkin ini bisa menerima ada atau tidak ada. Bisa menerima baik ataupun buruk. Bisa pendek, bisa panjang. Bisa dekat, bisa jauh. Itu perkara yang mungkin. Sedangkan Allah itu tidak menerima tidak ada. Tetapi Allah itu hanya menerima ada. Kenapa? Karena Allah wajib ada. Anak bagi Allah mustahil. Maka anak bagi Allah hanya menerima tidak ada. Tidak mungkin ada. Kenapa demikian? Karena Allah ini bukan perkara yang mungkin, tetapi Allah adalah perkara yang wajib. Maka Allah hanya menerima ada dan menolak tiada. Jadi adanya Allah wajibul wujud. Wujudnya itu wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apabila Allah wajib menciptakan sesuatu yang mungkin atau tidak, maka kewenangan Allah pun akan menjadi wajib dan menjadi mustahil. Sedangkan kewenangan Allah Subhanahu wa taala itu jaiz.
Terserah Allah mau menciptakan ataupun tidak, itu kewenangan Allah. Ini singkatnya. Nanti akan saya bahas dalam bab dalil sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala tersendiri. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala ini hanya ada satu saja, yaitu ini. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Menciptakan atau berbuat sesuatu yang mungkin atau tidak menciptakannya. Semua terserah Allah. Hanya satu. Kenapa? Karena perbuatan Allah hanya satu. Apa itu? Menciptakan. Menciptakan alam semesta atau tidak menciptakannya. Menciptakan gunung atau tidak menciptakan gunung. Menciptakan manusia atau tidak menciptakan manusia. Hanya satu perbuatan Allah. Jadi, kalau perbuatan Allah selain menciptakan, itu harus ditakwil. Walaupun kita membacanya di dalam Al-Quran dan hadis, itu harus ditakwil. Seperti dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke alam semesta pada sepertiga malam. Ini harus ditakwil. Kenapa? Karena turun itu sifat makhluk. Sedangkan Allah perbuatannya hanya satu. Apa? Menciptakan. Bukan Allahnya turun. Jadi hadis itu harus ditakwil. Maksudnya apa? Allah menurunkan, bukan Allah turun. Kalau menurunkan itu menciptakan sifat turun. Apa yang diturunkan oleh Allah? Allah menurunkan rahmatnya pada sepertiga malam. Bukan Allah turun seperti manusia, seperti makhluk. Kemudian di dalam Al-Quran kita menemukan ayat wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa rabbuka, dan telah datang Rabbuk, Tuhanmu. Wal malaku saffan saffa, sedangkan malaikat sudah bersaf-saf. Kalau kita telan mentah-mentah itu kalimat dalam Al-Quran, maka seakan-akan ada raja yang datang. Kita kumpul nih, kemudian tiba-tiba datang. Allah diartikan seperti itu. Gak boleh, maka harus ditawil. Perbuatan Allah apa? Hanya satu, menciptakan. Sedangkan datang itu sifat makhluk. Kita sedang berkumpul nih, tiba-tiba datanglah seorang RW, datanglah seorang RT. Itu sifat makhluk. Bagaimana takwil ayat tersebut? Wajaa, dan telah datang thawabu rabbuka, pahala dari Tuhanmu. Artinya Allah mendatangkan pahala pada saat malaikat bersaf-saf. Jadi Allah itu perbuatannya hanya satu, yaitu menciptakan atau tidak menciptakan. Dan itu semua terserah Allah. Jadi apapun yang disandarkan kepada Allah, perbuatan apapun yang maknanya tidak menciptakan, maka ini harus ditakwil menjadi fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, menciptakan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Harus ditakwilkan sesuai dengan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan atau berbuat setiap yang mungkin. Ini saya kasih garis bawah ya, sebagai patokan kita. Jadi tidak ada hubungannya dengan perkara yang wajib atau dengan perkara yang mustahil. Alam semesta ini mungkin, makhluk mungkin. Jadi alam semesta mau diciptakan oleh Allah atau tidak, terserah Allah. Manusia, makhluk mau diciptakan oleh Allah atau tidak, terserah Allah. Karena semua itu perkara yang mungkin. Dan yang mungkin ini bisa baik atau bisa buruk. Jadi baik dan buruk siapa yang menciptakan? Allah. Manusia berbuat baik, Allah yang menciptakan. Manusia berbuat buruk, Allah juga yang menciptakan. Kedamaian, ketentraman, Allah yang menciptakan. Karena itu perkara yang mungkin. Gempa, bencana, longsor, banjir,
Itu pun Allah yang menciptakan. Karena sama-sama perkara yang mungkin. Dan ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa yang baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Allah yang menciptakannya. Namun, ketika kita punya akidah seperti itu, kita tetap harus mempunyai adab. Apa adabnya? Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpamu dari kebaikan, famin Allah, itu dari Allah. Dan apa saja yang menimpamu berupa keburukan, itu dari dirimu sendiri. Tapi ini hanya adab saja bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan sebagai akidah. Sedangkan Mu'tazilah dijadikan akidah, bahwa yang baik itu dari Allah, yang buruk dari dirinya sendiri. Itu akidah Mu'tazilah, dan ini akidah yang salah. Sedangkan Ahlus Sunnah meyakini semua yang baik dan semua yang buruk itu semua datang dari Allah. Hanya saja kita punya adab. Adabnya bagaimana? Kita sandarkan kebaikan kepada Allah dan sandarkan keburukan pada diri kita sendiri. Dan itu jangan diomongkan di luar. Kepada orang awam apalagi. Bahwa keburukan itu Allah yang bikin. Penyakit corona ini Allah yang bikin. Binatang-binatang yang buruk Allah yang bikin. Kotoran pun Allah yang bikin. Jangan disebutkan di depan umum. Ini hanya untuk dipelajari di sini, di kelas, di pengajian. Kalau di luar, kita berbicara tentang Allah mengenai yang baik-baik saja. Tapi hati meyakini yang baik ataupun yang buruk datang dari Allah. Kalau kita menyangka bahwa yang baik dari Allah, yang buruk dari syaitan, lantas siapa yang menciptakan syaitan? Allah juga. Syaitan Allah yang menciptakan, keburukan pun Allah yang menciptakan. Jadi setan itu buruk bukan karena diri sendiri, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat setan buruk. Kalau yang membuat setan buruk itu adalah Allah, kenapa kita menyandarkan keburukan kepada setan? Padahal buruknya setan pun dari Allah. Berarti yang membuat buruk siapa? Allah, bukan setan. Kalau kita menganggap bahwa keburukan itu datang dari setan, berarti kita merendahkan Allah, bukan memuliakan Allah. Kenapa? Karena seakan-akan jika Allah ingin membuat orang lain buruk, itu perlu perantara. Apa perantaranya? Setan. Jadi melemahkan justru bukan memuliakan Allah. Seakan-akan Allah tidak mampu membuat manusia buruk. Butuh perantara yang namanya setan. Sekali lagi, yang baik dari Allah, yang buruk pun dari Allah. Karena baik dan buruk adalah perkara yang jaiz. Terjadinya 50%. Tidak terjadinya juga 50%. Terus kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan maksiat? Jangan tanyakan kenapa. Karena pasti ada hikmahnya. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia. Kan didebat oleh malaikat. Ya Allah, kenapa engkau mau menciptakan manusia? Nanti akan ada pertumpahan darah di alam semesta ini. Akan terjadi keburukan-keburukan di alam semesta. Akan mengotori bumi. Bahasa singkatnya seperti itu. Bukankah cukup kami saja yang terus berzikir kepada engkau, terus bertasbih kepada engkau, mensucikan engkau? Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu sesuatu yang tidak kamu tahu. Jadi baik dan buruk pasti ada hikmahnya. Jadi jangan tanyakan kenapa Allah menciptakan keburukan. Kenapa Allah nggak menciptakan semua manusia beriman, semuanya menjadi orang yang baik, semuanya damai, tentram. Jangan tanyakan seperti itu. Karena keburukan pun pasti ada hikmahnya. Hanya saja kita tidak tahu. Jadi jangan tanyakan kenapa. Jadi sekali lagi,
Allah yang menciptakan segalanya, kebaikan, keburukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan semua perbuatan kalian, yang baiknya ataupun yang buruknya. Tetapi kita pun harus punya adab. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpamu sesuatu kebaikan, itu datang dari Allah. Dan apa saja yang menimpamu berupa keburukan, itu dari dirimu sendiri. Itu adabnya, bukan akidah, bukan keyakinan kita. Namun tetap yang namanya keburukan jangan dibicarakan kemudian disandarkan kepada Allah. Hanya cukup diyakini saja. Mafhum ikhwan? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kebaikan dan Allah juga yang menciptakan keburukan. Semua kebaikan dan keburukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah hanya menciptakan kebaikannya, keburukannya Allah yang ciptakan. Sedangkan kita yang memilihnya. Ada yang namanya teori kasab. Sudah pernah dibahas sebelumnya. Perbuatan baik kita akan dibalas kebaikan nanti di akhirat. Perbuatan buruk kita pun nanti akan dibalas di akhirat. Maka hati-hati dalam bersikap. Karena semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Ketika manusia berbuat dosa, kemudian mereka dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah menzalimi makhluknya, bukan Allah menzalimi manusia. Tapi justru itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Allah. Kan Allah yang menciptakan keburukan, kemudian saya berbuat buruk, berarti Allah juga yang menciptakan. Kita menyalahkan Allah tidak bisa. Karena itu pilihan kita. Teori kasar. Allah nggak bisa disalahkan. Dan ketika nanti Allah Subhanahu wa taala mengadab pendosa, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga, mudah-mudahan kita termasuk semuanya, itu karena rahmatnya Allah, karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Menciptakan atau berbuat setiap perkara yang mungkin atau tidak menciptakannya. Setelah ini kita akan bahas dalilnya secara mendetil. Mafhum ikhwan? Wallahu a'lam bissawab.